Selamat pagi adik-adik semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama aku Dwi Hani Emilia, kakak dari Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Matematika. Jadi saat ini kakak sedang melaksanakan penelitian yang berguna untuk menyelesaikan tugas akhir kakak. Baiklah, kita akan mulai pembelajaran hari ini, di mana kita akan membahas mengenai bab program linier. Jadi untuk hari ini kita akan membahas subbab yang pertama, yaitu mengenai materi sistem pertidaksamaan linier dua variabel atau biasa disingkat dengan SPT-LDV. Nah, kakak yakin pelajaran ini sudah kalian pelajari di kelas 10. Jadi kita akan mengulasnya secara singkat. Dalam pertidaksamaan ada beberapa jenis tanda yang kita gunakan. Apa saja itu? Ya, jadi ada tanda lebih besar dari, lebih kecil dari, lebih besar dari atau sama dengan, dan lebih kecil dari atau sama dengan. Baiklah, kita akan masuk mengenai cara menentukan daerah himpunan penyelesaian atau disingkat dengan DHP dari SPT-LDV tersebut. Jadi ada beberapa langkah yang harus kalian ingat. Yang pertama, yaitu kita harus menggambarkan garis AX tambah BY sama dengan C. Yang kedua, kita ambil sembarang titik uji. Itu bebas, kalian mau ambil apa. Yang ketiga, substitusikan titik uji yang kalian pilih ke pertidaksamaan yang kita miliki. Contohnya yaitu AX tambah BY lebih besar sama dengan C. Selanjutnya, setelah kita substitusi, jika nilai PTS bernilai benar, maka titik uji merupakan DHP. Sebaliknya, kalau PTS-nya bernilai salah, maka titik ujinya bukan merupakan DHP. Dan selanjutnya, ada hal-hal yang harus kita sepakati dalam menentukan daerah himpunan penyelesaian ini. Yang pertama, jika PTS bertanda lebih besar dari atau lebih kecil dari, maka grafik garis itu digambarkan dengan garis putus-putus. Yang kedua, jika PTS bertanda lebih besar dari atau sama dengan, atau lebih kecil dari atau sama dengan, maka grafiknya itu merupakan garis lurus. Dan yang terakhir, ini yang paling penting adalah daerah yang tidak diarsir adalah DHP. Jadi saat kalian nanti mengerjakan suatu masalah, yang kalian arsir adalah apa? Yang bukan merupakan DHP-nya, atau secara dengan kata lain, daerah yang bersih itu merupakan DHP. Oke, kita coba untuk langsung masuk ke contoh soal. Yang pertama, yaitu mengenai melukis DHP dari pertidaksamaan. Soalnya, lukiskan DHP dari pertidaksamaan 4X tambah 3Y lebih kecil atau sama dengan 12. Kita buat dulu apa yang diketahui. Ketahui 4X tambah 3Y yang lebih kecil dari atau sama dengan 12. Kemudian yang ditanya apa? DHP. Lalu kita selesaikan. Kita selesaikan menggunakan langkah-langkah yang tadi. Yang pertama apa? Kita lukis dulu garis pembatas. Nah, garis pembatasnya apa? Yaitu 4X tambah 3Y sama dengan 12. Nah, apa syarat untuk menggambar sebuah garis? Oke, jadi syarat untuk menggambar sebuah garis, kita harus memiliki minimal 2 buah titik. Bagaimana cara menentukan titiknya kalau kita punya suatu persamaan? Kalian boleh pause dulu untuk mencari titik-titiknya. Oke, untuk mencari titik-titik tersebut, kita misalkan yang pertama X-nya yang sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 3Y sama dengan 12, maka Y sama dengan 4. Selanjutnya, kita misalkan Y-nya yang sama dengan 0, maka kita dapat X yaitu 3. Oke, jadi kita sudah punya 2 titik, yaitu 0,4 dan 3,0. Selanjutnya apa? Kita gambarkan ke
diagram Kartesius. Oke, ini dia diagram Kartesiusnya. Lalu kita gambarkan garisnya. Setelah kita dapatkan garis, kita tentukan DHP-nya. Angkanya yaitu ambil sembarang titik uji. Bebas kalian mau ambil apa, tapi di sini kakak coba ambil 0,0 karena itu yang lebih sederhana gitu kan. Ambil 0,0, lalu apalagi? Kita substitusikan ke PTS-nya. Oke. Kalian bisa lihat 4 dikali 0 ditambah 3 dikali 0 lebih kecil atau sama dengan 12. Jadi 0, kita dapat 0 lebih kecil atau sama dengan 12. Benar atau salah? Ya, benar ya. Jadi PTS bernilai benar. Maka titik uji merupakan DHP. Kalau titik uji merupakan DHP, yang kita arsir yang mana? Lawannya, ya kan? Karena 0 ada di bawah garis pembatas, berarti yang kita arsir yang di atas garis pembatas. Oke, jadi yang mana DHP-nya? Ya, itu adalah DHP-nya, oke? Selanjutnya, kita masuk ke contoh kedua. Contoh kedua yaitu melukis DHP dari sistem pertidaksamaan. Nah, soal contoh yang pertama tadi kita melukis DHP dari pertidaksamaan. Yang kedua, melukis DHP dari sistem pertidaksamaan. Apa bedanya sistem pertidaksamaan dengan pertidaksamaan? Ada yang tahu? Jadi bedanya adalah sistem pertidaksamaan artinya terdiri dari beberapa pertidaksamaan. Oke, kita masuk ke soalnya. Lukiskan DHP dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel atau SPT-LDV berikut. Yang pertama, X tambah Y lebih besar dari atau sama dengan 4. Yang kedua, X tambah Y lebih kecil dari atau sama dengan 8. Yang ketiga, X lebih besar dari atau sama dengan 0. Yang keempat, Y lebih besar dari atau sama dengan 0. Seperti contoh yang pertama, kita buat dulu apa yang diketahui dari soal. Ada SPT-LDV yaitu X tambah Y lebih besar dari atau sama dengan 4, X tambah Y lebih kecil dari atau sama dengan 8, X lebih besar dari atau sama dengan 0, dan Y lebih besar dari atau sama dengan 0. Selanjutnya, apa yang ditanya? DHP-nya. Penyelesaian, langkahnya apa? Yang pertama, kita lukis garis pembatas. Oke, garis pembatas pertama yang mau kita gambar yaitu dari persamaan X tambah Y sama dengan 4. Caranya masih sama. Kalian boleh cari, kalian boleh pause dulu untuk mencari titik-titiknya. Kita dapat setelah dihitung seperti contoh pertama tadi, kita dapat 2 titik yaitu 0,4 dan 4,0. Selanjutnya kita gambarkan di diagram Kartesius. Oke, itu adalah garisnya. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua, X tambah Y sama dengan 8. Kalian boleh cari juga titiknya. Oke, jadi kita dapat nanti titiknya adalah 0,8 dan 8,0. Kita gambar. Selanjutnya ngapain lagi? Kita tentukan DHP. Caranya, dari yang pertama, pertidaksamaan yang pertama, X tambah Y lebih besar dari atau sama dengan 4. Kita ambil sembarang titik uji, tetap kita gunakan 0,0 atau kalian boleh pakai titik yang lain, terserah. Lalu kita substitusikan titik tersebut ke PTS yang kita punya, yaitu X tambah Y lebih besar dari atau sama dengan 4. 1 dikali 0 ditambah 1 dikali 0 lebih besar dari sama dengan 4. Kita dapat 0 lebih besar dari atau sama dengan 4. Itu benar atau salah? Oke, salah ya. Jadi PTS bernilai salah. Artinya apa? Titik uji bukan merupakan DHP. Karena titik uji bukan merupakan DHP, maka titik uji tersebut harus diarsir. Oke, itu dia. Lanjut, kita ke pertidaksamaan yang kedua, yaitu X tambah Y lebih kecil dari atau sama dengan 8. Dengan cara yang sama, kita ambil sembarang titik uji, yaitu 0,0. Lalu kita substitusikan ke PTS tersebut. 1 dikali 0 ditambah 1 dikali 0
lebih kecil dari atau sama dengan 8. Lalu kita dapat 0 lebih kecil dari atau sama dengan 8. Benar atau salah? Ya, benar ya. Kalau PTS-nya bernilai benar, berarti yang kita arsir yang mana? Yang di atas ya. Karena tadi 0,0-nya di bawah, maka kita arsir yang di atas. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertidaksamaan yang ketiga. X lebih besar dari atau sama dengan 0. Oke, untuk itu, kita ketahui bahwa X-nya itu bernilai dari 0 dan bilangan positif, ya kan? Maka itu ada di sebelah kanan di diagram kartesius. Berarti yang kita arsir yang mana? Di sebelah kiri. Selanjutnya, pertidaksamaan yang keempat, Y lebih besar dari atau sama dengan 0. Nah, berarti itu menunjukkan Y bilangan positif kan? Kalau positif ada di bagian atas, berarti yang kita arsir adalah yang bawah. Oke, selanjutnya maka kita dapat di HP-nya. Kakak rasa sampai di sini pembelajaran hari ini. Terima kasih adik-adik telah menonton video berikut ini. Dan untuk yang masih belum mengerti atau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan langsung di kelas di Google.